Ada sebuah kisah menarik mengenai pertemuan Hasani Nawawi dengan Kiai Ma'ruf yang bermukim di Kedung Loh, Kediri. Kiai Ma'ruf adalah teman akrab Kiai Nawawi bin Nur Hasan, yakni ayahanda Hasani Nawawi. Suatu ketika Hasani Nawawi berkunjung ke rumah Kiai Ma'ruf. Setelah menceritakan asal-usulnya, beliau ditanya oleh Kiai Ma'ruf, apakah sudah hafal Nazom Alfiyah? Dengan jujur ia menjawab, tidak. Lalu Kiai Ma'ruf menawarinya untuk mondok di pesantrennya selama 40 hari. Kalau mondok selama 40 hari, Kiai Ma'ruf menjamin akan bisa membaca semua kitab tanpa kesulitan. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Hasani Nawawi dengan alasan sulit untuk kerasan. Tak surut sampai di situ, Kiai Ma'ruf kemudian menawari untuk mengamalkan puasa laduni selama 3 hari. Selama puasa hanya diperbolehkan sahur dan berbuka hanya dengan 1 biji kurma. Apabila melaksanakan amalan puasa 3 hari itu, Kiai Ma'ruf juga menjamin Hasani bisa menjadi seorang yang alim tanpa harus belajar. Namun beliau tidak tertarik untuk mengamalkan dengan alasan tidak mampu melaksanakannya. Setelah semua tawaran ditolak, Kiai Ma'ruf menyuruh Hasani Nawawi pulang. Meski demikian, Kiai Ma'ruf berjanji akan senantiasa mendoakannya dalam setiap sholat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah lantaran doa Kiai Ma'ruf yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah murni kehendaknya Allah yang mengisi cahaya ilmu kepada siapa saja yang dikehendakinya? Setelah itu, Kiai Hasani bisa membaca kitab apa saja tanpa mengalami kesulitan. Padahal hanya pernah belajar kitab Al-Ajrumiyah, Imriti dan Mutammimah dan Alfiyah, ungkap salah satu seorang keponakannya. Hal itu dibuktikan ketika beliau membacakan kitab tafsir. Sungguh luar biasa. Meski tidak pernah belajar ilmu balaghah, ilmu yang mempelajari bahasa Al-Quran, beliau membaca kitab tafsir dengan menjelaskan secara mendalam dengan balaghahnya. Padahal beliau belum pernah belajar ilmu balaghah secara khusus kepada seorang guru, kata salah satu seorang keponakannya. Dengan demikian, beliau banyak mempelajari berbagai khazanah ilmu Islam secara otodidak. Berdasarkan banyaknya tema-tema tentang ketuhanan dalam manuskrip yang beliau tulis, ilmu Islam yang menjadi kesukaannya adalah ilmu tauhid atau teologi. Di rumahnya yang sederhana di Sidogiri, semasa beliau masih hidup, seluruh ruangan dipenuhi oleh tumpukan kitab-kitab. Setelah beliau wafat, seluruh kitabnya disumbangkan kepada perpustakaan Pondok Pesantren Sidogiri. Pada setiap tumpukan kitabnya, biasanya terdapat catatan-catatan dan kertas-kertas kecil sebagai pembatas halaman kitab yang sudah dibacanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau bukan hanya rajin mengoleksi kitab, juga rajin membaca dan mengkajinya.